Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ya materi mengenai intelijen agen. Jadi ini merupakan kemampuan bagaimana sebuah mesin gitu ya nantinya dapat melakukan sebuah tindakan tertentu gitu ya. Jadi outline dari materi kita ini yaitu ada agen and environment. Jadi ada penjelasan mengenai agen sendiri dan lingkungan agen tersebut. Ada rationality, ada PEACE ini ya, PEAS itu singkatan dari performance, measure, environment, actuators, dan sensor. Berikutnya ada environment types ya, jadi tipe-tipe dari lingkungan agen. Berikutnya ada agen types-nya, jadi ada beberapa tipe dari agen itu sendiri. Jadi kalau dari definisi ini, an agent is anything that can be viewed as perceiving its environment through sensor and acting upon the environment through actuators. Jadi sebuah agen itu dapat melihat gitu ya, perceiving itu untuk mendapatkan gitu ya, eee, inputan gitu ya dari sebuah lingkungan, di mana nanti dia mendapatkannya dari sebuah sensor gitu ya, dari, sensor tersebut, maka dia akan melakukan action gitu ya. Action menggunakan aktuator. Aktuator ini bisa berupa mesin lain ataupun, ini ya, bisa berupa ya mesin lain biasanya, bisa mesin, bisa bagian dari mesin gitu ya. Kalau secara mudah gitu ya, human agent ya, agen pada manusia itu seperti, panca indera kita yaitu eyes gitu ya, mata, ears, dan berbagai macam organ sensor tubuh kita seperti tangan gitu ya, lengan, mulut gitu ya, dan bagian dari, tubuh kita itu disebut aktuator. Nah, sedangkan pada robotik agen, dia seperti kamera gitu ya, infrared ring finder for sensor gitu ya. Ada various motor for aktuator. Jadi berbagai macam mesin lain gitu ya, atau motors yang dapat digunakan sebagai aktuatorsnya atau ini ya, yang melakukan tindakan gitu ya. Bagian yang melakukan tindakan itu aktuators. Jadi, dalam AI jangan semuanya diartikan ya. Jadi, makanya ada beberapa yang, menggunakan tetap menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Agen dan environment. Jadi, ini merupakan gambaran dari agen and environment ya. Jadi, oke, agen itu diumpamakan seperti ini, misalkan ada sebuah agen gitu ya, di mana agen tersebut gitu ya, memperoleh, ini ya, inputan dari sensor dan dia melakukan tindakan gitu ya. Ini diumpamakan seperti lengan dan kaki ya, disebutnya aktuator. Bisa ini mesin lain gitu ya dan sebagainya. Nanti saya jelaskan lebih, lanjut mengenai contoh-contohnya ya, seperti apa sih agen teknologi itu. Environment ini lingkungannya, misalkan, dari lingkungannya sendiri dia mendapatkan gitu ya, mendapatkan ya rangsangan ya, kalau kita sebagai manusia itu mendapatkan rangsangan dari luar, dari lingkungan gitu ya, lalu dia melakukan sebuah tindakan, action gitu ya. Jadi seperti ini, konsep agen teknologi itu. Oh di sini ada pengertiannya juga, the agent function maps from percept histories to action. Jadi ini merupakan fungsi yang sederhana, fungsi, umum bagaimana sebuah agen itu mendapatkan, rangsangan dan melakukan action gitu ya. Jadi function-nya itu, P ini percept gitu ya, dan E ini action-nya. Jadi, ini merupakan fungsi dasar gitu ya. The agent program runs on the physical architecture to produce F. Jadi, sebuah agen gitu ya, program agen itu berjalan gitu ya, secara fisikal gitu ya, pada arsitektur yang kita bangun gitu ya.
Nah, sebenarnya dia untuk menjalankan fungsi F-nya. Function agen itu terdiri dari apa ya? Ada inputannya tadi, ada ini ya, action-nya tadi. Ada persepnya, ada action-nya gitu ya. Pasti di function agen itu ada itu dasarnya. Jadi agen itu sendiri terdiri dari arsitekturnya plus program yang sudah ditanamkan pada agen tersebut. Ini contoh yang lebih nyata mungkin ya, ada vacuum cleaner gitu ya. Oh, sudah tahu pasti, vacuum cleaner sekarang itu bahkan ada yang otomatis ya, dia mencari sendiri, kotoran-kotoran gitu ya, mungkin ada di dalam rumah gitu ya. Bila ada halangan dia juga bisa menghindar gitu ya, atau ada obstacle dia bisa menghindar. Jadi contohnya, jadi kapan dia harus mengambil kotoran, kapan dia tidak gitu ya. Jadi persepnya itu location and content gitu ya. Jadi lokasi, dari tempat yang kotor gitu ya, itu sebagai persepnya. Sedangkan sebagai action-nya dia, bisa belok kiri, belok kanan, ya menghisap gitu ya, dan dia mungkin tidak melakukan apa-apa, no option gitu ya. Jadi di sini, inputannya itu, biasanya hal-hal seperti itu dibuatkan ini ya, knowledge base ya, nanti kita belajar lebih lanjut mengenai knowledge base gitu ya, di mana, sebuah informasi itu disimpan ya, bisa dalam sebuah database nanti sebagai, ini ya, data untuk agen misalkan, ini contohnya sebagai agen teknologi gitu ya. Jadi, ini, rational agen, jadi agen itu memang, eee, harus melakukan sesuatu yang dengan benar gitu ya. Itu dia berdasarkan apa yang dia rasakan dan, tindakan yang dapat dia lakukan. Jadi otomatis dia pasti memiliki, ini ya, spesifik tindakan yang bisa dia lakukan. Tidak semua misalnya satu mesin, mesin A dia hanya bisa, eee menerima misalkan ya, inputannya tuh misalkan, panas, sens panas. Kalau dia suhunya sampai sekian, dia melakukan tindakan misalkan menyemprot air misalkan. Jadi hanya bisa melakukan hal itu, dan dia itu melakukannya, pasti dengan benar gitu ya, dengan algoritma yang sudah kita, tanamkan. Berikutnya ada performance measure. Jadi ini kriteria objektif untuk keberhasilan agen behavior. Jadi, kriteria-kriteria apa yang kita tentukan gitu ya, agar, bisa men-state bahwa agen, behavior-nya kita ini sudah berhasil gitu ya. Misalkan kalau pada vacuum cleaner tadi gitu ya, jadi, ini dia kan, ingin mencari tempat yang kotor gitu ya. Nah, otomatis, yang menjadi, eee, performance measure-nya itu adalah, eee ini ya, seberapa kotor ya, dirty clean up. Jadi yang, mungkin dapat dia bersihkan gitu ya. Terus amount of time, berapa waktu yang dibutuhkan. Terus berapa jumlah konsumsi elektrik, atau ini ya, token listrik lah gampangnya gitu ya, berapa jumlah watt listrik yang dibutuhkan gitu ya. Berikutnya amount of noise generated, jadi seberapa besar sebenarnya noise yang ditimbulkan atau suara bising yang ditimbulkan dari, proses pembersihan tadi menggunakan vacuum cleaner. Itu hal-hal yang bisa kita jadikan performance measure, jadi, kriteria objektif untuk keberhasilan ya. Ada rational agen. Jadi rational agen ini, ini, for each possible percept sequence, a rational agent should select an action that is expected to maximize its performance measure. Jadi, pada dasarnya agen itu, berusaha gitu ya untuk mendapatkan, semaksimal mungkin performance measure yang sudah ditentukan gitu ya. Dan, nah ini, provide by the percept sequence and whatever built-in knowledge the agent has. Jadi dari, sebuah knowledge yang sudah disimpan ke dalam sebuah informasi di agen tersebut gitu ya, itu digunakan, semaksimal mungkin untuk mencapai, performance user yang sudah kita, tentukan gitu ya.
Nah, ini ada pengertian juga mengenai rational agent gitu ya. Dan all knowing with infinite knowledge. Jadi sebisa mungkin memang sebuah knowledge itu kita harus definisikan secara lengkap gitu ya. Karena ya itu merupakan informasi yang akan diolah oleh agen gitu ya. Nah, agen can perform action in order to modify future percept so as to obtain useful information. Jadi proses information gathering ya, mendapatkan informasi gitu ya, itu merupakan hal yang penting juga gitu ya, di mana dia melakukan eksplorasi juga gitu ya untuk mendapatkan data. Nah ini salah satu kemampuan dari agen. An agen is autonomous if its behavior is determined by its own experience. Jadi disebut autonomous agen gitu ya, bila behavior-nya itu atau kemampuan dia itu ditentukan gitu ya, berdasarkan, kemampuan dia untuk belajar dan beradaptasi, learn and adapt ya. Jadi kalau kita sendiri yang memasukkan atau mengentrykan gitu ya, behavior-nya, misalkan kalau ada persep begin A ya, dia harus menjalankan lengan B misalkan. Lah seperti itu, hanya seperti itu saja, maka itu kita yang men-setting ya, bukan autonomous. Kalau autonomous dia, belajar gitu, melakukan proses learning gitu ya. Jadi seberapa cepat tangannya itu harus, mencapit sesuatu atau menyemprotkan sesuatu, lah itu juga, ini ya, kaitannya dengan autonomous tadi. Nah, ini ada PEAS itu singkatan dari performance measure. Performance measure ini tadi, objektif ya yang dituju dari sebuah agen teknologi. Ada environment, environment lingkungannya, seperti apa lingkungan dari agen teknologi. Ada actuators, actuators tadi ini kan, yang melakukan tindakan gitu ya. Nah, sensor must first specify the setting for intelligent agent design. Jadi memang biasanya, agen teknologi itu memang didesain gitu untuk melakukan sebuah hal yang ini ya, spesifik gitu ya, atau hal yang khusus gitu ya. Ya misalkan kalau kita lihat di contoh berikutnya, ini page for automated taxi driver. Misalnya kita membuat, ini ya, automated taxi driver. Jadi dia performance measure-nya itu ya untuk berkendara secara safe ya, secara aman. Cepat gitu ya, legal gitu ya, legal itu maksudnya mungkin, diperbolehkan ya, tidak melewati marka jalan, misalkan dia mematuhi peraturan gitu ya. Comfortable trip ya, dia berkendara secara nyaman gitu ya, dan maksimum profit dan, profit yang didapatkan itu maksimal misalkan. Itu performance measure-nya yang dapat kita ukur nanti, sampai tingkatnya seberapa gitu ya. Kalau environment itu ya kondisi lingkungannya. Kalau taksi ya road tadi, jalan itu yang menjadi lingkungannya. Dan traffic-nya misalnya ada mobil lain, terus ada orang, pedestrian ini pejalan kaki ya, dan ada mungkin customer di dalam taksi sendiri, itu masuk ke dalam lingkup environment. Ada actuators. Actuators ini ya, yang menjalankan action-nya. Otomatis karena ini sebuah mobil gitu ya, atau automatic taxi driver gitu ya, otomatis dia akan, menggerakkan steering wheel, setirnya gitu ya, dia akan gerakkan gitu ya. Misalkan ada obstacle pedestrian atau orang berjalan kaki, dia akan, memperlambat, misalkan ini akselerator itu ya tingkat kecepatan tadi ya. Brake itu rem, signal itu ya memberikan signal, dan bell gitu ya, itu ya hal-hal yang bisa lakukan gitu ya oleh agen, automated taxi driver. Dan sensornya sendiri yang digunakan untuk memperoleh persep tadi, yaitu dia bisa mendapatkannya dari kamera gitu ya, sonar, sonar tuh ya, mungkin kalau sekarang familiar itu ya, mobil-mobil juga sudah banyak yang menggunakan, sonar, di mana dia bisa adaptif misalkan, kecepatannya menyesuaikan mobil di depan gitu, itu menggunakan sonar ya. Ada speedometer gitu ya,
Jadi bisa dilihat dari speedo, misalnya kecepatannya sekian, oh dia menganggapnya bahwa itu cepat misalkan. Ada GPS, ada odometer, engine sensor, dan keyboard misalkan. Itu sensor-sensor yang bisa digunakan di automated taxi driver. Berikutnya, PAS for diagnosis system. Jadi untuk sistem diagnosis, misalkan diagnosa penyakit gitu ya, jadi agennya itu disebut medical diagnosis system. Nah, performance measure-nya yaitu health pasien, jadi kondisi kesehatan pasien itu sendiri, dan minimize cost ya. Misalkan kita fokusnya berarti tujuannya, goal-nya untuk meminimalisir juga ya. Cost ini bisa berupa apa saja ya, bisa bisa biaya, bisa waktu gitu ya, bisa ini ya, ya apa saja. Ada lawsuits. Yang berikutnya ada environment-nya, jadi kondisi lingkungannya yaitu yang terlibat di dalamnya, yaitu ada pasiennya sendiri, ada rumah sakitnya, dan ada staf rumah sakit juga yang terdiri dari environment, yang termasuk bagian dari environment. Ada aktuator, ya aktuator itu bisa berupa screen display. Nah, nah di dalamnya mungkin ada question, test, diagnose, treatment gitu ya. Dan yang berfungsi sebagai sensor bisa keyboard. Nah, ini dia bisa entry-kan gitu ya, misalkan jawaban-jawaban dari pasien. Biasanya kan, kayak tanya jawab dengan dokter gitu ya. Jadi menggantikan proses diagnosis yang biasanya dokter kan tanya, "Oh sakit apa?" gitu ya, "Sudah berapa lama? Sudah minum obat apa?" gitu ya. Ya hal-hal seperti itu yang dilakukan oleh agen nanti dan diberikan, pertanyaan kepada pasien ya, nanti pasien akan menjawabnya gitu ya, berupa question answer ini sensornya. Yang berikutnya piece for part picking robot. Jadi, robot untuk ini ya, mengangkat, sebuah part misalkan. Yaitu performance measure-nya ya percentage of part is correct bins. Jadi sudah berapa persen gitu ya, mungkin part itu sudah tercipta. Lah ini contohnya yang sering ya ada di kayak industri ini ya, industri elektronik gitu ya, seperti pembuatan mobil, pembuatan alat elektronik gitu ya, biasanya part-partnya juga sudah ditempelkan atau disolder gitu ya dengan otomatis gitu ya. Nah itu kan dia harus mengidentifikasi dulu sudah berapa persen, parts itu sudah betul misalkan. Misalnya dia kalau sudah masuk ke tahap mau, ini ya mensolder itu misalkan dia harus, seperti apa kondisi parts-nya gitu ya. Eee, State sebelumnya itu harus seperti apa, itu harus didefinisikan. Nah, environment-nya ya ini conveyor gitu ya, conveyor belt with parts. Ada aktuator, aktuator ini joint arm, bisa jadi berupa sebuah tangan ya, jadi, tangan untuk menyolder gitu ya, pasti bisa ini ya. Nanti silakan kalau, penasaran bisa dicari aja ya, jadi banyak model-model mesinnya, biasanya mesin-mesin lain ya digunakan sebagai, alat untuk, action-nya. Nah, sensornya bisa berupa kamera. Oh, dia bisa melihat kondisi bendanya tadi, bisa join angle sensor. Jadi biasanya ada ini ya beberapa sensor lain yang dapat mengidentifikasi bahwa part yang sudah masuk ke tahap itu sudah betul gitu misalkan. Ada piece for automated English tutor. Lah ini misalkan kita mau ada otomatisasi tutor bahasa Inggris gitu ya. Ini agennya interaktif English tutor, di mana performance measure-nya tuh maximize student score on test. Jadi untuk mendapatkan nilai yang maksimal bagi student, itu yang dapat diukur dari tutor tersebut. Ya, environment-nya ya student tadi, aktuatornya bisa screen display, exercise itu seperti ini ya, latihan-latihan, suggestion, correction ini pembenaran ya, misalnya dari apa yang sudah dikerjakan student, dia bisa memberikan koreksi gitu ya. Sensornya bisa berupa keyboard. Kalau environment types-nya sendiri ini dari kondisi lingkungan ada full observable. Jadi lawannya ada partially observable ya. Jadi kalau full ya berarti dia mengobservasi sebuah lingkungan itu secara penuh gitu ya, secara complete state. Misalkan kalau dari permainan yang ini ya,
layoutnya 3x3, ya dia mencari semua di 9 kotak itu gitu misalkan. Ada yang parsial ya beberapa saja. Ada deterministik gitu ya. Deterministik itu sama, complete determinate. Jadi dia melakukan klasifikasi atau ini ya, pencarian itu secara menyeluruh gitu ya. Lawannya stokastik gitu ya. Ada episodik ya, ada episodik ini ya, ada pembagian gitu ya. Pembagian kalau kita tahu episode itu kan ada episode 1, 2, 3, jadi kita dibagi menjadi beberapa part gitu ya. Nah, sedangkan sekuensial ya dia ya langsung saja keseluruhannya itu dicari, tidak ada pembagian episode tadi. Ada static dan dynamic. The environment is unchanged while an agent is deliberating. Jadi namanya static ya, ya dia hanya ini ya tidak berubah ya, static itu tetap ya. Misalkan di sini lawannya ya pasti dynamic ya. Dynamic itu dapat berubah sewaktu-waktu. Ada discrete. Nah, discrete itu limited number of distinct. Jadi distinct itu jarak ya, misalkan. Jadi kita bisa limitasi sendiri lingkungannya itu jaraknya maksimal seperti apa gitu misalkan. Ya, sehingga sudah melimit sendiri, atau continuous ya, lawan-lawannya dari discrete. Ada single agent. Jadi single agent itu ya sebuah agen dia hanya mengoperasikan eh, yang spesifik ya dari lingkungan tersebut. Beda dengan multi agen nanti. Jadi ada, kalau single agent dia hanya melakukan sebuah operasi secara spesifik. Kalau multi agen dia ada lebih dari satu, gitu ya. Dia biasanya fungsinya juga berbeda-beda gitu ya, antara satu agen dengan agen yang lain gitu ya, untuk menyelesaikan sebuah proses. Ini ada agen, function, and program. Jadi an agent is completely specified by the agent function, mapping percept sequence to action. Jadi dia eh, secara spesifik dia untuk agen function itu memetakan gitu ya, dari persep-persep yang masuk gitu ya, sehingga dia dibuatkan keputusan untuk melakukan sebuah action tertentu. One agent function. Nah, ini termasuk salah satu, karena tadi ada beberapa jenis ya, ada yang eh, one agent, ada yang multi agent. Nah, ini ada beberapa ini ya, terkait agen gitu ya, di mana biasanya itu kita membuat atau merepresentasikan persep ataupun action atau rule yang dia miliki dari agen itu kita dalam sebuah tabel-tabel gitu ya. Ya, untuk sekarang mungkin analoginya seperti tabel di database gitu ya, knowledge base begitu. Nah, lalu itu memang membutuhkan proses yang lama untuk membuatnya. Biasanya itu tidak otomatis ya, kita harus menjustifikasinya dulu gitu ya. Wow, even with learning gitu ya. Walaupun dengan proses learning pun ya, jadi ada namanya kan machine learning, karena kemampuan mesin untuk bisa belajar gitu ya, itu memang need to long time to learn the table entries. Jadi butuh proses learning yang lama untuk mengentrikan data-data ke dalam tabel knowledge base tadi. Dari agen tipe sendiri sebenarnya ada 4 klasifikasinya. Ada simple reflex agent gitu ya. Ada model based reflex agent, ada goal based agent gitu ya, dan utility based agent. Jadi kalau simple reflex itu ya dari lingkungan, ya dia dapatkan dari sensor gitu ya, what the world is like now. Jadi dia akan mengidentifikasi oh seperti apa kondisinya misalkan. Nah, ini ada condition and action rule. Ini dari agennya ya. Lalu dari sensor tadi, setelah dia menganalize seperti apa kondisi lingkungan, what action I should do now. Jadi dia harus melakukan apa, lalu memberikan proses ke aktuator untuk melakukan tindakan ke environment. Itu refleks saja.
ada model based reflect agent gitu ya. Ini sebenarnya sama gitu ya. Nah, cuma dia ada state ini kondisi ya, state one, state two, state three gitu ya. Eee, jadi ada state permulaan biasanya, ada, proses lanjut. Jadi dia tidak langsung melakukan sesuatu, dia ada tahapnya, state-nya. Eee, nah ini kan how the world evolve. Jadi mungkin ada perubahan dari apa yang ditangkap itu, informasi dari persep tadi itu mungkin ada perubahan gitu ya. Nah itu yang dinamakan model based reflect agent. Ada goal based agent gitu ya, ini hampir sama sebenarnya dengan model based reflect agent gitu ya, yang berbeda ini, what it will be like if I do action A. Jadi dia melakukan analyze dulu dengan goal-nya. Misalnya kalau dia melakukan itu, melakukan action E atau A, dia akan memperoleh apa nanti, goal-nya akan seperti apa, dia akan menganalisis dulu baru dia, eee, me menyampaikannya pada aktuators ya. Berikutnya yang terakhir ya ada utility based agent. Jadi ini prosesnya learning agent itu di sini. Jadi ada proses pembelajarannya dulu, ini learning elemen gitu ya, ada proses pembelajaran. Bedanya kalau yang tadi kan ya dia hanya menganalisis saja, bukan learning gitu ya. Itu perbedaan beberapa tipe dari agen. Mungkin ini saja materi mengenai intelijen agen. Jadi harapannya mengetahui konsep bagaimana sebuah autonomous mesin gitu ya dapat bekerja itu konsepnya seperti apa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.